Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallah. Kembali kita mencoba berbicara pada siang ini tentang hidayah, tentang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Fatihah selalu kita berdoa, Ihdinas siratal mustaqim. Bimbing kami ke jalan yang lurus, atau tunjuki kami ke jalan yang lurus, jalan yang engkau beri nikmat terhadap mereka, bukan jalan yang engkau murkai, dan juga bukan jalan yang sesat. Perkenankan ya Allah. Selalu kita baca di dalam salat. Allah berjanji, Ud'uni wastajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti kabulkan. Setiap saat kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan petunjuk, agar Allah berikan hidayah, agar Allah tunjukkan jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang persoalannya di dalam kehidupan sehari-hari, apakah doa itu kita sudah ikhtiarkan apa belum? Jadi di samping kita berdoa, doa itu kita harus ikhtiarkan. Jadi seiring doa dengan ikhtiar, seiring doa dengan usaha. Kalau hanya berdoa saja, kita tidak berikhtiar, itu sama berangan-angan. Al-imanu laisa bit-taman, walakin mawaqara fi qalbi wa sadaqau. Jadi iman itu bukan sekedar harapan. Iman itu bukan sekedar cita-cita, akan tetapi keyakinan yang kuat di dalam hati kita nampak dalam amal perbuatan. Jadi antara keyakinan kita, antara keinginan kita harus sejalan dengan amal kita. Jadi doa kita harus seiring dengan ikhtiar kita. Sekarang kita minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang diberi nikmat, bukan jalan yang dimurkai, dan juga bukan jalan yang sesat. Ikhtiarnya bagaimana? Yang pertama, Allah berikan hidayah atau petunjuk itu sudah ada di hati kita. Namanya apa? Nurani. Namanya apa? Hati kecil. Namanya apa? Fitrah. Jadi di dalam jiwa kita itu sudah ada bibit kebenaran.
sudah ada petunjuk dari Allah. Sudah ada hidayah dari Allah. Caranya bagaimana? Tinggal mengikuti. Jadi jangan sekali-kali di dalam kehidupan itu kita melawan hati nurani kita. Karena hati nurani kita itu adalah hidayah dari Allah. Petunjuk pertama kepada manusia. Jadi makanya pada dasarnya jiwa manusia ini sudah patuh kepada Allah. Pada dasarnya manusia ini jiwanya sudah muslim, sudah tunduk kepada Allah. Dan itu tidak pernah berubah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak pernah berubah, dia tetap. Jadi bagaimanapun jahatnya seseorang, bagaimanapun kotornya hati seseorang, apabila ditanya hati nuraninya, dia tahu perbuatannya salah. Sekafir apapun seseorang, sepasik apapun seseorang, semunafik apapun seseorang, hati nuraninya itu tahu dia sedang salah. Kenapa? Karena hati nurani itu sudah bertuhan kepada Allah. Buktinya apa? Waktu ditanya oleh Allah kepada roh itu, kepada jiwa itu, alastu bi rabbikum, qalu bala, syahidun. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Lalu spontan dia menjawab, qalu bala, syahidna. Ya, kami bersaksi. Jadi ikhtiar pertama apa? Jangan pernah melawan hati kecil. Jangan pernah melawan nurani kita. Di saat kita berbuat segala sesuatu yang bertentangan dengan hati kecil kita, yang bertentangan dengan nurani kita, pasti dia gelisah. Kita tidak biasa berbohong, dicoba berbohong, gelisah tidak? Gelisah. Kita tidak biasa bermaksiat, ikut-ikut bermaksiat, gelisah tidak? Gelisah dia. Jadi yang pertama, ikhtiar kita untuk menempuh atau selalu berada di atas kebenaran, jangan pernah melawan hati nurani. Jangan pernah melawan fitrah kita. Yang kedua, nabtalihi faja'alnahu sami'an basir. Lalu kami uji dia. Dan kami jadikan untuk dia pendengaran dan penglihatan. Artinya apa? Hidayah kedua itu adalah panca indera. Yang kemampuan melihat, kemampuan mendengar, kemampuan mencium, kemampuan berkata-kata, kemampuan merasakan. Ini adalah pintu untuk ilmu pengetahuan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita katakan, apa yang kita rasakan, ini adalah pintu pengetahuan. Jadi kita melihat kejadian alam ini. Kita melihat pergantian malam dan siang. Berbagai macam kejadian yang ada. Bagi orang yang beriman, ini adalah segala sesuatu yang menyebabkan dia, mengantarkan dia kepada pengetahuan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita tidak boleh menjadi orang yang bisu. Kita tidak boleh menjadi orang yang buta. Kita tidak boleh menjadi orang yang tuli. Artinya apa? Buta melihat kebenaran. Tuli mendengarkan kebenaran. Ya kan? Bisu untuk bicara yang benar. Summum bukmum umyum fahum la yarjum. Karena orang yang seperti itu derajatnya langsung rendah itu. Lahum qulubum la yafqahuna biha
walam aghyunun la yubsiruna biha, walam adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am balum adal. Ya kan, dikasih hati tertutup, dikasih mata tertutup, dikasih telinga tertutup, tidak berfungsi panca indera dia, tidak mengantarkan dia menjadi orang yang mengenal Allah, yang bertafakur. Akhirnya bagaimana kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Jadi gunanya Allah berikan kita panca indera supaya kita melihat kebenaran yang ada. Berfungsi dia untuk mengantarkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, hidayah itu apa? Akal. Wa 'allama Adamal asma' kullah. Allah mengajarkan nama-nama semuanya. Artinya apa? Kemampuan berpikir. Yang menyebabkan Adam lebih mulia dan disuruh malaikat yang taat menghormati Adam karena kemampuan berpikirnya. Jadi ini mahkota manusia ini yang akan mengantarkan manusia menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang mengenal Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Jadi makanya ayat pertama turun apa? Iqra, bacalah. Jadi semakin kita membaca, semakin kita belajar, semakin kita tahu dengan kebesaran Allah. Akhirnya bagaimana? Kita menjadi pribadi yang taat. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi dari kejadian langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda bagi orang yang berpikir, ulul albab, berpikir mendalam, berpikir dengan penuh kesadaran. Nah, orang kalau sudah berilmu dengan kesadaran, akhirnya bagaimana? Lari ke dada dia. Ingat dia sama Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sehingga dia berzikir, mengingat Allah dikala berdiri, duduk dan berbaring. Jadi makanya pingin sukses di dunia bil ilmi, dengan ilmu. Pingin sukses di akhirat bil ilmi, juga dengan ilmu. Pingin sukses dua-duanya bil ilmi, juga dengan ilmu. Jadi dimanapun kita, apakah kita orang kantoran, apakah kita pedagang, atau dimanapun kita berada, mesti pencerahan ilmu itu selalu ada. Sekarang sudah gampang, malah kita baca, tinggal dengarkan. Ya tinggal tengok di YouTube, berapa ilmu yang kita butuhkan ada sekarang. Malah kita membaca, tinggal buka di YouTube dan segala macam. Banyak ilmu-ilmu dan pengajian-pengajian dari guru-guru kita yang berkualitas, sangat gampang sekali. Karena yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu karena kemampuan berpikir. Jadi manusia itu mulia karena pikiran. Jadi kata kuncinya pikiran ini diasah dengan belajar, membaca, melihat, mendengar, bertanya dan segala macam. Dan yang terakhir, sampai di intelektual saja belum bisa. Karena pemahaman kita bisa berbeda. Sehingga kesimpulan kita bisa berbeda. Sudut pandang kita bisa berbeda. Allah turunkan agama supaya perbedaan itu hanya di dalam ruang lingkup agama. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila fasbilu mirabbika wa la tuti' minhum atiman au kafura. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran kepada engkau, hai Muhammad, dengan sebetul-betul turun. Turunnya beransur-ansur, sesuai dengan kebutuhan umat, cocok sepanjang zaman. Maka sabarlah dengan aturan Tuhan engkau. Jangan ikut orang yang berdosa dan orang yang kafir. Jadi bagaimanapun sudut pandang kita, asal kita ukur dengan agama, aman. Dari kiri
ukurannya agama. Dari kanan, ukurannya agama. Dari depan, ukurannya agama. Dari belakang, ukurannya agama. Jadi agama itu pemersatu supaya kita jangan berselisih. Makanya di saat kita berselisih, bagaimana menurut Al-Quran? Bagaimana menurut hadis? Bagaimana pendapat ulama yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis? Selesai persoalan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kalian berbantah-bantahan. Andaikan itu terjadi, gemetar hatimu dan hilang kekuatan. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, kalau kita ingin selalu terbimbing, jaga hati nurani kita, fungsikan panca indera kita, cerdaskan pemikiran kita dengan belajar, lalu merujuk kepada agama kita, kepada Al-Quran dan hadis. Insya Allah kita selalu berada pada jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Sehingga kita hidup tidak dengan kebimbangan. Bagaimanapun situasi dan kondisi, selama kita kembali kepada agama, insya Allah jawabannya ada di sana. Jadi jangan kita membiarkan diri kita dengan pemikiran-pemikiran yang menyebabkan kita saling menyalahkan dan bertengkar dalam kehidupan sehingga terjadi perlambatan untuk menuju siratal mustaqim. Jadi silakan jaga hidayah agar kita senantiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.